Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Selamat datang di Coding Tutorial bersama saya Miss Coding. Kali ini di Coding Python Basic Tutorial bagian 5, part 5 ini saya akan membahas mengenai data type conversion. Apa itu data type conversion? Nah, kalau teman-teman mengikuti coding tutorial saya dari tutorial sebelumnya, saya membahas mengenai bermacam-macam tipe data yang ada di Python. Nah, salah satunya untuk tipe-tipe data itu ada integer, ada float, ada string, ada boolean ya. Nah, sekarang di tutorial kali ini saya akan membahas mengenai data type conversion. Conversion itu artinya berubah ya, mengubah satu tipe data ke tipe data lainnya. Nah, bagaimana caranya? Contohnya ya teman-teman, ini boolean ini kalau saya boleh tambahkan ini nilainya bisa true atau false. False seperti ini ya teman-teman. Contohnya, ini saya kemarin kelupaan untuk memberikan contoh penggunaan data tipe boolean ya. Contohnya, misalkan saya back dulu, saya review sebentar. Contohnya, misalkan saya membuat print is misalkan coding your hobby. Kemudian saya jawab dengan memanggil variabel dari si boolean ya. Oke. Ini saya tutup dulu, kemudian saya jalankan. Nah, oke. Ini error name name is hobby code is not defined. It's not defined. It's not defined. Ini ya teman-teman. Jadi ini si Python ini ketika saya coba run, ternyata si interpreternya memberitahu kalau ada error. Ternyata ini seperti yang pernah saya jelaskan. Karena di sini saya menggunakan penamaan variabelnya itu huruf kecil semua, lowercase semua ya teman-teman, huruf kecil semua. Sedangkan saya di sini C-nya besar, jadi tidak mengenali ya, karena dia case sensitif. Kalau di sini huruf kecil, maka saya harus huruf kecil semua. Kemudian saya coba jalankan. Saya akan coba clear screen, kemudian saya run ulang. Is coding your hobby? Ini adalah true ya. Ini salah satu untuk tipe data boolean. Sekarang saya akan membahas untuk tipe data conversion ya. Contohnya begini teman-teman. Ini saya tutup dulu ya. Contohnya saya punya name, nama. Sebentar. Sebelum saya mulai untuk membahas data type conversion, ini sudah panjang. Yang print ini saya akan tutup dulu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menutup suatu perintah atau code di dalam program Python, teman-teman cukup menambahkan tanda crash ya. Ini artinya bahwa perintah ini print tidak akan dijalankan ya. Karena ini supaya teman-teman lebih jelas aja ya. Ini akan saya matikan juga ya. Nah, contohnya ini ya teman-teman. Contohnya saya punya variabel nama, kemudian saya menggunakan input what is your name. Teman-teman masih ingat ya, input ini adalah fungsi yang akan gunanya itu adalah untuk menyimpan inputan data dari user ya. Ketika user memberikan input ke program Python, dia akan menaruh atau memberikan si inputan dari user itu ke dalam variabel nama ya. Contohnya misalkan saya punya variabel misalkan umur gitu ya. Kemudian saya akan bilang berapa tahun kelahiran Anda. Kemudian saya punya ini saya punya tahun kelahiran ya. Tahun lahir.
Terus saya punya variabel umur adalah sekarang 2022 dikurangi dengan tahun lahir. Oke, sekarang saya akan print Hai, kemudian nama, saya panggil variabel nama, kemudian saya akan tambahkan umur saya adalah, kemudian saya akan panggil umur. Oke ya. Apa yang akan terjadi ketika saya run? What is your name? Misalkan saya bilang adalah Ucup, tuh ya. Berapa tahun kelahiran Anda? Misalkan Ucup ini lahirnya tahun 1985. Wah, ketika saya enter ya teman-teman, maka si Python-nya ini mengeluarkan error ya, error message yang ada dia error message-nya itu ada di main.py. Main.py ini adalah file kita, main.py, line 17. Line 17 tuh ini ya, teman-teman. Nah, kenapa dia error di line 17 ini? Nah, kalau teman-teman saya boleh jelaskan, ketika si input ini, fungsi input ini ya dijalankan, maka sebenarnya ketika si user atau saya memberikan value misalkan tahun 1985 ya. Ini adalah sebenarnya data 1985, value 1985 yang diberikan ke variabel tahun lahir itu adalah sebenarnya tipenya string, teman-teman. Jadi, sebenarnya di memori itu dia tahun lahirnya itu sama dengan begini, 1985 ya, teman-teman. Jadi, kalau saya boleh jelaskan, 1985 ini adalah string. Ini beda dengan data ini ya teman-teman. Kalau ini 1985 integer ya. Namun yang ini petik buka dan petik tutup 1985 ini adalah string, sehingga si interpreter Python itu bingung bagaimana untuk menerjemahkan atau mengevaluasi untuk ekspresi yang di bawahnya ya, karena si tahun lahir yang 1908 ini dia sebenarnya adalah string. Namun kemudian di perintah berikutnya ada suatu ekspresi, ya ini expression namanya. Kalau teman-teman mau tahu expression itu apa? Expression itu adalah suatu kode atau perintah instruksi untuk menghasilkan suatu nilai ya. Contohnya saya punya ekspresi adalah ini, variabel umur, kemudian saya punya ekspresi perintah di mana saya melakukan perhitungan pengurangan ya, hitung matematika pengurangan, yaitu tahun 2022 dikurangi dengan tahun lahir. Sedangkan tahun lahir yang diinput oleh user kemudian dimasukkan ke variabel tahun lahir yang di line 16 ini itu sebenarnya adalah string. Maka 2022 dikurangi dengan ini 1985, dia akan error ya teman-teman. Karena ini adalah tipenya integer, sedangkan ini adalah string. Jadi ini error. Nah, bagaimana supaya tidak error? Nah, supaya tidak error, maka saya harus melakukan konversi. Konversi di sini, teman-teman, di line 16 ini ya, di line 16 ini, yaitu tadinya ini kan string ya, maka apapun fungsi input ini, apapun data atau masukan yang diberikan user lewat fungsi input ini, pasti dia tipe datanya adalah string ya, teman-teman. Jadi, saya harus merubah atau mengkonversi tipe data string itu menjadi integer ya. Jadi saya bisa seperti ini menggunakan int kurung buka, kemudian ini saya kurung tutup. Ini adalah integer, artinya saya mengkonversi, mengubah data yang diberikan oleh user di sini ke dalam tahun lahir ini, saya rubah yang tadinya string menjadi integer. Sehingga ya, kemudian coba kita akan jalankan perintah berikutnya. What is your name? Misalkan Ucup. Berapa tahun kelahiran Anda? 1985. Lihat. Ya, maka ini menjadi nggak error ya teman-teman, karena tahun lahir yang dimasukkan oleh si tadi
oleh saya 1985 itu sudah dirubah menjadi tipe datanya integer, sehingga ketika si interpreter Python melakukan baris perintah berikutnya di line 17 ini, dia tahun lahir ini sudah tipe datanya integer. Ini integer dan ini integer sama, sehingga tidak menyebabkan error ya. Oke, contoh berikutnya adalah misalkan tahun lahir sudah, misalkan saya punya lagi misalkan ini nilai ya. Nilai 1 misalkan. Input berapa nilai tes Anda, tes apapun itu ya. Kemudian saya punya variabel total nilai, ini saya masukkan dulu, saya tutup dulu, ini saya masukkan ke atas. Kemudian saya punya total nilai, misalkan saya akan berikan nilai 1 ditambah dengan 0,10 ya teman-teman. Oke, kemudian saya print total nilai. Oke, saya akan run. What is your name? Misalkan Jajang. Berapa tahun kelahiran Anda? 1980. Oke, ini hai Jajang, umur saya adalah 42 ya. Jajang lahirnya tahun 1980, berarti sekarang 2022, umur Jajang adalah 42. Oke, ini yang perintah ini sudah oke. Sekarang instruksi berikutnya adalah, perintah berikutnya adalah ini ya. Berapa nilai tes Anda? Misalkan nilai tes Anda, nilai tes saya akan beri nilai 65,65 gitu ya, 65,5 misalkan. Nah, ketika saya memberikan nilai 65,5, ya teman-teman, ini juga error di line 21 ya, karena ini adalah float ya, ini ada perintah yang saya masukkan 65,5 ini sebenarnya adalah float ya, tapi oleh si Python interpreter 65,5 ini dimasukkan ke variabel nilai 1 ini, tipe datanya tetap dianggapnya string ya teman-teman, sehingga bukan 65,5 tapi sama si interpreternya akan dimasukkan menjadi string 65,5, sehingga ketika si Python interpreternya mengeksekusi baris perintah berikutnya, yaitu total nilai sama dengan nilai 1 plus 0,10, ini 0,10 adalah float ya, desimal. Nilai 1 ini yang tadi 65,5 dia bukan angka teman-teman, tapi string. Jadi kalau saya boleh, ini dia seperti ini. Jadi menjadi ini 65,5 ya. 65,5, sehingga ini pasti akan menyebabkan salah. Nah, bagaimana caranya supaya tidak salah? Nah, ini kan float ya teman-teman, jadi saya akan mengkonversi tipe data ini, yang berapa nilai tes Anda, nilai 1 yang dimasukkan ke variabel nilai 1, saya akan rubah dari string menjadi float ya. Caranya bagaimana? Saya cukup menuliskan float ya. Ini artinya, float ini artinya saya merubah tipe data string yang dimasukkan oleh user ke dalam variabel nilai 1 ini, saya akan rubah tipe data string menjadi float, sehingga apapun nilai atau value yang di-assign atau diberikan ke variabel nilai 1 ini menjadi tipe datanya menjadi float ya. Kemudian ketika si baris berikutnya dieksekusi, total nilai sama dengan nilai 1 plus 0,10, seharusnya tidak error teman-teman. Kita buktikan ya. Oke, nah, what is your name? Ujang, misalkan. Berapa tahun kelahiran Anda? Misalkan 1987. Oke, hai Ujang, umur saya adalah 35. Oke, berapa nilai tes Anda, Ujang? Misalkan 78,9. Ketika saya memasukkan angka atau value 78,9, saya enter, ya, ini tidak error teman-teman, karena value atau data 78,9 ini
sudah saya konversi, saya ubah tipe datanya yang tadinya string menjadi float ya. Karena seperti yang tadi saya bilang, apapun inputan user dengan menggunakan fungsi input, dia akan dianggap tipe datanya sebagai string. Meskipun yang di-input atau dimasukkan oleh user itu berupa angka, baik itu integer atau float, sama dia oleh si fungsi input di Python ini akan tetap dianggapnya sebagai tipe datanya string ya teman-teman, sehingga kalau value ini kemudian digunakan, dipanggil untuk perhitungan atau perhitungan seperti ini yang di line 21, maka dia harus dirubah dulu menjadi float atau integer ya teman-teman. Jadi jelas ya teman-teman, jadi kita sudah belajar yaitu mengkonversi dari tipe data string menjadi integer menggunakan int atau integer, ini artinya mengubah string ke integer, kemudian float yaitu mengubah data string menjadi float ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi teman-teman, kalau kita misalkan contohnya ya teman-teman, saya punya misalkan pesan 1 sama dengan hello ya. Kemudian pesan 2 sama dengan work ya. Ini sebenarnya variabel pesan 1 dan variabel pesan 2 itu sama-sama string ya, teman-teman. Tapi saya bisa menampilkan seperti ini, teman-teman. Pesan 1 plus pesan 2 ya. Ini artinya kalau kita bahasa programming itu adalah concat ya, di concat atau bahasa sehari-hari itu digabungkan ya. Biasanya kan kita kalau mau menampilkan beberapa parameter seperti ini cukup menggunakan koma ya teman-teman. Ini misalkan hi, nama variabel, kemudian ini adalah stringnya, kemudian digabung lagi dengan variabel ini koma. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan ini plus ya, itu artinya penggabungan variabel atau string gitu ya. Nah, contohnya kalau saya jalankan seperti apa. Ini saya akan tutup dulu supaya tidak kepanjangan. Ini saya akan tutup dulu. Ini ya teman-teman, saya akan tutup. Oke, ini akan saya tutup. Oke. Ketika saya jalankan, oke, ini masih muncul ya. Oke. Nilai 1. Oke, nilai 1 ini, oke, saya tutup dulu ya. Tadi belum ditutup. Ini saya tutup semuanya. Ini saya tutup. Oke. Saya akan clear. Oke ya teman-teman, saya akan running ulang. Oke ya. Jadi ini print pesan 1 plus pesan 2 ya. Jadi saya punya variabel pesan 1, tipenya adalah string, tipe data yang dimasukkan ke variabel pesan 1 itu adalah hello, ini string. Kemudian saya memiliki variabel pesan 2, saya memberikan value terhadap variabel pesan 2 ini juga tipenya string. Kemudian saya mau tampilkan variabel pesan 1 dan variabel pesan 2 tapi tanpa menggunakan koma, yaitu caranya adalah dengan print pesan 1 plus pesan 2. Ini plus ini adalah untuk menggabungkan atau concat ya teman-teman, mengconcat atau menggabungkan satu variabel, lebih dari satu variabel atau dengan string gitu ya, dengan string. Jadi kalau misalkan saya mau seperti ini, kemudian saya supaya ada space-nya ya teman-teman, saya tinggal plus dengan space-nya. Oke, jadi seperti ini ya, hello world. Ya, ini hello world sudah ada space-nya ya, jadi lebih rapi. Nah, untuk tutorial kali ini teman-teman sudah bisa melakukan yang namanya konversi tipe data, yaitu mengubah tipe data dari string ke integer, string ke float, kemudian kita juga sudah membuat contoh program sederhana, yaitu menggunakan, ini sebenarnya adalah menggunakan operasi aritmatika ya teman-teman,
plus, perhitungan penjumlahan, kemudian ini pengurangan. Nah, ini untuk tutorial berikutnya saya akan membahas mengenai operasi aritmatika. Operasi aritmatika itu ternyata tidak hanya penjumlahan atau plus dan juga tidak hanya minus atau pengurangan ya, teman-teman. Nah, nanti kita akan lebih detail lagi membahas mengenai apa itu operasi aritmatika, apa itu komparasi, apa itu operasi logika. Nah, teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya mengenai type data conversion. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk teman-teman boleh sebarkan, untuk share, dan jangan lupa untuk follow, like, komen, dan subscribe video tutorial saya ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye.